Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Wijaya dengan NPM 2015061012 dari PSTIB Teknik Informatika Unila. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang sistem operasi, mulai dari pengertian sistem operasi, kemudian sejarah sistem operasi, dan fungsi-fungsi sistem operasi ini. Langsung saja. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resources dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Jika kita analogikan secara sederhana, hubungan antara operating system dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Jadi analoginya bahwa kendaraan bermotor dan bahan bakar itu memang saling membutuhkan. Begitu juga dengan operating system ini, dengan komputer. Sama analoginya seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar. Kemudian sama halnya dengan sistem operasi, di mana kita tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya operating system atau sistem operasi. Begitu juga sebaliknya, apabila kita mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka itu sama saja tidak berguna. Oke, sekarang kita akan memberikan penjelasan tentang sejarah sistem operasi. Jadi sistem operasi generasi pertama itu dimulai tahun 1945 hingga 1955. Awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer. Jadi pada masa ini disebutnya sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Kemudian sistem operasi generasi kedua itu ada dimulai sejak tahun 1955 hingga 1965. Jadi di generasi kedua ini memperkenalkan BPS atau Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Kemudian ada yang generasi ketiga dimulai dari 1965 hingga 1980. Jadi perkembangan sistem operasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user dan multi-programming. Kemudian yang generasi keempat itu dimulai dari tahun 1980 hingga pasca 1980. Sistem operasi pada masa ini digunakan untuk jaringan komputer, di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi sistem operasi. Jadi yang pertama ada yang namanya memory management. Manajemen memori terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Kemudian main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Kemudian fungsi yang kedua itu yaitu device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antara perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah I/O controller. Oke. Sekarang yang fungsi yang ketiga yaitu file management. Fungsi yang ketiga ini operasi sistem dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunaannya.
Kemudian yang keempat ada prosesor manajemen, yaitu fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.